It's just the feeling of a distant melody unknown. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Halo Sobat Sehat. Selamat siang Sobat Sehat. Untuk Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio di Zoom Meeting, selamat siang juga untuk Sobat Sehat semuanya yang barangkali sembari Anda bersantai sambil mendengarkan Raisa Radio lewat radio aplikasi streaming. Atau Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Mungkin Anda sedang menikmati cuaca-cuaca enak ya di siang menjelang sore hari ini. Yang panasnya nggak terlalu panas, hujan juga nggak hujan. Jadi tengah-tengah nih Sobat Sehat. Enak banget bagi Anda Sobat Sehat yang barangkali sedari tadi pagi mungkin ngerjain tugas kuliah atau mungkin ngerjain sesuatu dan bosan di kelas. Anda bisa keluar untuk berada di lingkungan-lingkungan di sekitar FKKM KUGM yang tentunya adem banget. Dan sore hari ini kembali hadir Bincang Sehat bersama dengan saya Galuh akan menyapa Anda, menemani Anda sampai dengan nanti pukul 4 sore. Nah ini barangkali Sobat Sehat yang sudah berkumpul adalah mungkin yang sudah mengalami yang namanya adalah saraf terjepit. Nah, hari ini kita akan bahas tentang saraf terjepit ini bagaimana bisa, seperti apa. Nah, kita akan berbincang dengan dua pakar yang luar biasa. Tentu ini Sobat saya sudah tidak asing lagi. Kita akan sapa dulu satu persatu. Ada Dr. Cempaka Tursinasri Setianingrum, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi FKKM KUGM. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Cempaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Galuh. Selamat siang, Mbak Galuh dan semua pemirsa. Baik, terima kasih banyak Dok sudah berkenan untuk berbagi kembali. Sehat Dr. Cempaka? Alhamdulillah, jadi sami-sami Mbak Galuh. Dan Mbak juga Galuh sehat juga ya. Alhamdulillah saya beserta dengan teman-teman Raisa Radio juga sehat dan senang sekali bertemu dengan Dr. Cempaka. Ini merah-merah juga, ada juga yang merah-merah ini juga. Ada Dr. Indra Sari Kusuma Harahap, PhD spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi FKKM KUGM. Selamat siang menjelang sore Dr. Iin. Selamat siang Mbak Galuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga kepada Sobat Raisa semua ya. Dokter ini dress code-nya janjian apa bagaimana ini Dok? Ya, kebetulan kami menggunakan seragam hari ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Cempaka dan juga Dr. Iin dan Sobat Sehat bersama dengan Dr. Cempaka dan Dr. Iin selama kurang lebih 50 menit ke depan kami mengajak Anda untuk kita melihat bagaimana fenomena saraf terjepit ini dan Sobat Sehat yang di radio barangkali di rumah nih dengerin di rumah melalui radio boleh banget untuk bisa bergabung di 081233973300 dan Sobat Sehat yang di Zoom juga boleh nanti raise hand atau dituliskan di kolom chat di bawah ya Sobat Sehat tentang saraf terjepit. Dan waktu saya langsung berikan saja tidak usah berlama-lama. Dr. Iin silahkan Dok. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Ya baik Sobat Raisa sekalian. Saya akan menjadi moderator dalam hal ini yang narasumbernya adalah Dr. Cempaka. Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai saraf kejepit. Ini topik yang menarik dan hangat ya, Dr. Cempaka ya, mengenai saraf kejepit. Mungkin per definisi dulu, Dr. Cempaka, saraf kejepit itu sebenarnya apa dan bagaimana? Kenapa dikatakan saraf kejepit? Baik, terima kasih Dr. Iin dan semua pihak pemirsa di Radio Raisa ya. Mungkin ingin mengetahui bahwa tadi
kami diberikan topik untuk saraf terjepit gitu ya Dokter Iin. Jadi sebetulnya kalau kata saraf terjepit itu kan akan sangat banyak. Ini saraf apa yang terjepit? Saraf pusat atau saraf tepi? Jadi saraf itu kan memang ada saraf pusat dan tepi. Mungkin ini difokuskan maunya saraf terjepit yang tepi aja gitu ya Dokter Iin ya. Jadi kalau secara per definisi saraf terjepit adalah saraf yang kejepit. Nah, kalau saraf ini, kalau kita bicara saraf tepi, kita boleh bicara mulai dari saraf kranialis. Saraf wajah kita yang ada 12 itu. 1 sampai 12, terus saraf medula spinalis mulai dari servikal, torakal sampai lumbal. Dan itu sampai ke tepi, sampai ke ujung jari, baik ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Nah, ini yang dikatakan saraf terjepit ya memang bisa seperti itu, sehingga kita akan bagaimana ini enaknya Dokter Iin? Apa kita fokuskan ke salah satu titik saja? Apakah saraf terjepit di leher, di boyok, atau saraf terjepit yang di pergelangan tangan atau Ya, baik, bagaimana? ternyata banyak ya Pak, saraf bisa terjepit di banyak tempat ya Dokter Cempaka. Mungkin kita betul. fokus ke yang paling sering nih Dokter Cempaka. Yang Ya. paling sering itu mungkin di punggung bawah ya Dokter Cempaka atau boyok bahasa Jawanya. Kita fokus di situ saja bagaimana Dokter Cempaka? Ya, silakan Dokter Iin. Jadi kalau kita bicara saraf terjepit kan tadi luas sekali. Mungkin kita fokuskan untuk kali ini karena waktu kita hanya 50 menit ya. Jadi yang di boyok atau Ya, bahasa jadi Jawanya boyok, mungkin bahasa kitanya punggung bawah. ya. Ya, kalau bahasanya masukkan ke dalam ICD itu low back pain. Bahasa Jadi Inggrisnya nyeri ya pada- Dokter Cempaka. ya, low back pain, nyeri pada punggung bawah. Ya, baik. Dokter Cempaka, untuk saraf kejepit ini kira-kira penyebabnya apa saja nih Dokter Cempaka? Yang Baik, bisa baik. menyebabkan saraf kejepit di punggung bawah. Ya, kita fokusnya di Baik. punggung bawah atau boyok. Mungkin saya menjelaskan dulu tentang low back pain. Tadi low back pain itu dibatasi. Jadi disebut back pain itu di bawah dari iga yang terbawah. Jadi iga kita kan ada 12. Jadi daerahnya itu areas itu dari iga terbawah sampai daerah lipatan pantat gitu ya. Jadi sebesar itu yang namanya bokong. Jadi kalau sudah mulai pangkal paha ke bawah udah bukan masuk di low back pain. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan nyeri pada boyok itu juga banyak, tidak hanya saraf yang terjepit tadi, bisa juga oleh otot, oleh tulang, oleh sendi, oleh mungkin ada tumor dari bagian perut atau infeksi di bagian perut, infeksi kandungan, atau karena psikologis juga bisa mengakibatkan nyeri atau hanya otot-ototnya saja itu. Nah, kalau dikatakan tadi saraf terjepit berarti tadi mungkin bicaranya kita adalah saraf spinal ya Dokter Iin, saraf yang keluar dari ruas-ruas tulang belakang, mungkin dari lubang-lubang dari tulang belakang kita yang tadi dari lumbal 1 sampai lumbal 5, mungkin juga sampai ke daerah sakrum, bisa seperti itu ya Dokter Iin. Nah, kalau pertanyaannya terjepitnya bisa oleh apa saja? Nah, mungkin terjepit ini juga mungkin definisinya bukan harus terjepit, bisa juga dia terdorong, tertekan, atau ada benda yang menekan sehingga lubangnya itu tidak besar, jadi mengecil, menyempitkan lubang. Apa-apa yang menyempitkan lubang keluarnya tempat dari saraf spinal itu akan mengakibatkan keluhan saraf terjepit, begitu Dokter Iin. Nah, jadi yang bisa mengakibatkan apa saja? Satu, misalnya dia jatuh trauma ya, jatuh sehingga lubangnya itu menjadi menyempit karena jatuh, kan bisa ya. Atau dia tidak jatuh yang cepat tapi dia gerakannya rutin tapi melakukan gerakan yang berulang-ulang ya, berulang-ulang, angkat junjung misalnya, mencangkul, mengangkat sampai 100 kg tapi tiap hari sehingga beban pada tulang belakang itu berat, sehingga itu juga mengakibatkan penyempitan pada Ya, daerah trauma itu. repetitif ya Dokter Cempaka ya, trauma trauma repetitif. begitu. Atau juga karena memang dia usia tua sehingga diskusnya itu jadi bantalan tulangnya itu memang sudah haus, jadi blesek, kalau dia bilang blesek, mengecil, menyempitkan lagi lubang. Atau juga ada tumor-tumor yang menekan ya, atau juga ada ligamen-ligamen, jadi pengikat tulang, jaringan pengikat yang ada di daerah tulang belakang itu yang menebal, yang mengakibatkan penyempitan pada daerah kanal spinalis, itu mengakibatkan juga saraf jadi terjepit, seperti itu Dokter Iin. Ya, baik. Jadi
penyebab saraf kejepit ini terutama trauma mungkin ya Dokter Cempaka ya. Trauma bisa trauma langsung atau trauma repetitif yang tadi Dokter Cempaka sampaikan yang sering berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu penyebab saraf kejepit yang paling sering ya Dokter Cempaka. Nah, kalau untuk gejala-gejalanya bagaimana nih Dokter Cempaka? Gejala awal dari penyakit saraf kejepit ini apa nih yang mungkin bisa Selamat siang, Dokter Iin. Apakah Ya, bisa? selamat siang Dokter Mbak Galuh. Iya, Ya, sepertinya sinyal tadi. Silakan, Bu. Iya, kami masih di poli saraf nih, Sekarang Rumah Sakit bagaimana Sarjito. Mbak Galuh? Sekarang Soalnya suaranya kami sudah lagi di lebih poli jelas. saraf Sarjito. Sudah, Terdengar suara sudah, Dok. saya, Mbak Galuh? Sampun, Dok. Silakan. Iya, Sobat Sehat. Barangkali ini mungkin Dokter Cempaka dan juga Dokter Iin sedang bermasalah dengan sinyalnya, sedang mungkin masih di poli atau sinyalnya kurang baik. Jadi Sobat Sehat tetap stay tune ya. Kita tunggu seperti apa. Nanti kita akan bahas terkait dengan gejala-gejala dari penyakit saraf terjepit itu apa. Nah, ternyata saraf terjepit ini bisa terjadi di banyak bagian di tubuh kita ya, Sobat Sehat. Jadi, nah ini sudah nih. Selamat sore, Dok. Apakah sudah bisa mendengar suara kami lagi? Iya, sudah bisa Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, mohon maaf karena masalah koneksi ya. Tidak Jadi apa-apa, Dok. tadi kita sampai pada pembahasan mengenai saraf terjepit di mana penyebabnya yang paling banyak adalah trauma, baik trauma langsung ataupun trauma repetitif. Dan juga tadi faktor usia, di mana usia tua menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit saraf kejepit. Nah, tadi saya menanyakan mengenai gejala awal dari penyakit saraf kejepit ini, Dokter Cempaka. Mungkin bisa dijelaskan mengenai gejala-gejala yang mungkin harus diwaspadai oleh Sobat Raisa untuk kejadian saraf kejepit ini. Silakan Dokter Cempaka. Ya, pertama mohon maaf ya, sepertinya kok jaringan sinyalnya di sini kurang bagus. Apakah tadi suara Dokter Iin jelas, Mbak Galuh? Jelas? Sudah jelas, Dok. Oh baik, Sampun. sekarang saya juga jelas ya. Sudah, Karena Dok. saya sendiri tidak mendengar suara saya di headset ini. Baik, jadi tadi trauma repetitif, ya pertanyaannya Dokter Iin ya tadi. Trauma? Lebih ke arah gejala-gejala awal untuk penyakit gejalanya, saraf baik. kejepit ini yang mungkin Oke, harus baik, diwaspadai oleh Sobat Raisa sekalian ya. Baik, jadi gejala. Ingat kalau ada kata-kata saraf yang terjepit, biasanya itu ada fungsi saraf yang terganggu. Nah, fungsi saraf itu yang paling minimal adalah dia punya fungsi kan sensoris, motoris, otonom kalau itu dari tulang belakang. Jadi sensoris itu apa? Jadi rasa nyeri, bisa rasa tertusuk, rasa terbakar, rasa seperti diinjak-injak, rasa kemeng, rasa tidak nyaman disebutkan di situ. Semua rasa yang membuat rasa tidak nyaman sepanjang dari tulang belakang, misalnya nanti menjalar atau tidak. Biasanya kalau ada saraf yang kejepit itu menjalar. Jadi yang paling dipentingkan di sini ini ada rasa yang menjalar. Itu udah jadi catatan. Kalau ada rasa menjalar mungkin itu adalah dermatom, hati-hati. Itu biasanya dari mulai radiksnya ya. Jadi akar sarafnya itu yang mungkin terjepit. Jadi di samping ada rasa nyeri, kesetrum, terbakar, tertusuk-tusuk ya, yang menjalar. Yang kedua juga bisa sampai mulai kalau orang awam itu bilangnya mungkin tidak kelemahan. Dia bilang awamnya itu bilang mulai dari baal. Baal-baal tebel-tebel, terus nanti kurang rasa, mulai dari tidak bisa pakai sandal, bahkan nanti bisa maaf sampai kelumpuhan. Ya, dan juga gangguan otonom atau gangguan otonomnya ini apa? Gangguan dari buang air besar, buang air kecil. Jadi 3 gejala ini yang memang wajib kita tanyakan pada orang dengan gejala di nyeri boyok. Kalau ada 3 gejala ini kemungkinan saraf terlibat di situ, Dokter Iin. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Nah, sepertinya topik kita hari ini pada sore hari ini ya itu menarik
minat untuk bertanya ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi Oh, saya baik. bacakan ya pertanyaan yang masuk, Baik. Dokter Cempaka. Ini pertanyaan pertama dari Angger Fahrul ya. Bapak Angger Fahrul atau Mas Angger Fahrul menanyakan, selamat siang Dokter Cempaka dan Dokter Iin. Bagus Ya. sekali ini karena pas dengan problem masyarakat. Ingin bertanya, kalau saraf terjepit itu apakah pemulihannya pakai obat saja sembuh atau harus dengan fisioterapi? Terima kasih, salam sehat ya, salam sehat kembali ini ya dari kami berdua. Silakan Dokter Cempaka, mungkin masuk ke penata laksanaan ini jadinya ya, mengenai Baik. pemulihan kalau ada kejadian saraf kejepit. Baik, jadi sebetulnya semua secara general, secara umum semua penyakit, kita jangan apa-apa nomor satu adalah pengobatan. Tetap semua sekarang arah kita dalam penanganan pasien itu memang harus holistik semuanya ya Dokter Iin. Jadi penanganan itu jangan nomor satu langsung obat. Ada non obat dan berikutnya ada obat. Artinya non farmakoterapi dan farmakoterapi yang obat-obatan. Yang tidak obat-obatan apa? Yang paling pertama, perhatikan dulu tubuhnya. Apakah dia ternyata sebetulnya nyeri boyoknya itu karena membawa beban yang berat, misalnya ternyata dia memang selalu angkat junjung ratusan kilo atau sering memindah-mindahkan seperti orang misalnya pindahkan pot bolak-balik atau apa begitu. Nah, itu kan mengakibatkan gangguan pada struktur tulangnya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Mungkin diminimalisir. Yang kedua, juga berat badannya, Dokter Iin. Kalau berat badannya dia tidak ideal atau obes, ini juga mengakibatkan gangguan pada otot, tulang, dan saraf. Jadi ini harus dikendalikan dulu. Saya selalu mengingatkan itu dulu. Berat badan diidealkan, gerakan diperhatikan ya. Dan yang berikutnya apa? Exercise dulu. Exercise. Nah, kebetulan Dokter Iin saya sudah buat di YouTube ya. Ada dibuka di YouTube, silakan Mas Angger Fahrul. Ini bisa buka YouTube dengan nama Cempaka Senam Pinggang atau Senam Punggung atau Senam LBP. Nanti bisa diikutin exercise-nya ya. Nah, mungkin setelah itu ya diperbanyak juga doa dan sebagainya. Barulah kita berpikir kalau itu tidak membaik ya mungkin dipanasin juga boleh ya, dipanas-panasin badannya menggunakan sinar inframerah atau berjemur di matahari, dia badannya dengan exercise sudah enak, kenapa harus minum obat ya? Berarti itu ringan. Nah, kalau misalnya itu kurang baik ya perlu obat-obatan. Tentu kalau sudah yang saraf terjepit ini kompetensinya dokter ini ada kompetensi spesialis saraf ya, karena bukan lagi kompetensi dokter umum. Dokter umum tidak boleh menangani sampai ada orang yang gangguan saraf. Kenapa? Memang kompetensi saraf itu ya begitu rusak sedikit saja. Kalau tidak ditangani oleh ahlinya, bukannya membaik tapi malah memberat Dokter Iin begitu. Karena memang ini sudah kompetensi spesialis. Dalam kurikulum pun kita tidak memberikan kepada dokter umum ya, bahwa dia menangani saraf terjepit. Jadi memang ini harus diberikan kepada ahlinya dokter saraf. Nanti dokter saraf tentu akan memeriksa dengan lebih detail Dokter Iin, mulai dari kekuatan, refleks, ya, fisiologis maupun patologis, mungkin tanda-tandanya adalah sekvatek kontraksi dan ditekan atau sebagainya, itu kita mengetahui oh lokasinya di sekitar sini. Kita berikan obat-obatan, begitu Dokter Iin. Obat-obatnya apa? Tentu ada pengurang nyeri, ya, ada ajuvannya, yaitu ada anti epileptiknya di situ. Dosisnya tergantung memang dari dokter saraf, dia akan menanyakan fasnya dari tanda-tanda yang dia pegang dan juga diberikan antidepresan, amitriptilin, mungkin masker relaksan. Jadi itu kalau memang sudah saraf terjepit dan diperhatikan etiologinya. Tadi penyebabnya apa? Ya kalau penyebabnya mungkin masih ringan, tidak masalah ya exercise. Fisioterapi boleh seperti itu dan juga berenang, mungkin bersepeda statis, kira-kira. Jadi itu ada yang bisa dilakukan oleh pasien. Kalau itu masih tahapan ringan. Tapi kalau sudah mulai berlanjut, tentu akan ada tindakan lain. Begitu Dokter Iin. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Jadi pada dasarnya ada beberapa tata laksana ya dengan obat-obatan dan tata laksana yang tanpa obat. Terutama tadi yang ditekankan Dokter Cempaka mencari etiologi penyebabnya apa dan kemudian menghindari gerakan-gerakan yang menjadi penyebab untuk kejadian saraf kejepit tadi. Dan tata laksana obat-obatan medikamentosa bisa dibarengi bersamaan dengan fisioterapi seperti itu ya supaya lebih komprehensif. Kemudian ada juga dengan senam-senam exercise, nanti bisa dilihat ya Sobat Raisa, ada di YouTube dengan apa tadi passwordnya Dokter Cempaka? Cempaka senam punggung bawah. Senam punggung. Ya, senam punggung dan ini exercise ini bisa dilakukan di rumah ya.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, Sobat Raisa yang mungkin mengalami gejala nyeri punggung bawah, sudah terdiagnosis saraf kejepit, jadi bisa membuka YouTube tersebut dan kemudian melaksanakan atau melakukan gerakan-gerakan yang kami rekomendasikan karena itu dari bagian saraf Rumah Sakit Sarjito. Baik, terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya ini Mas atau Bapak Anggar Fahrul. Berikutnya Dokter Cempaka, ada yang bertanya lagi dari Mbak Sasa Puspita. Selamat siang dok, ya selamat siang kembali. Izin bertanya, siapa saja yang beresiko terkena ini? Apakah benar? Ini sepertinya kebanyakan dialami orang tua, Gi. Terima kasih banyak dok. Salam sehat ya, salam sehat juga Mbak Sasa Puspita. Jadi mengenai faktor resiko untuk kejadian saraf kejepit ini, Dokter Cempaka, kira-kira siapa saja yang memiliki faktor resikonya apa dan siapa saja yang berpotensi memiliki resiko kejadian saraf kejepit? Apakah memang paling banyak orang tua? Mungkin silakan Dokter Cempaka untuk faktor resiko saraf kejepit. Baik, jadi kalau faktor risiko saraf terjepit tadi mungkin kalau bicaranya pada dewasa ya tentunya orang mungkin usia lebih lanjut akan lebih mudah. Satu pertama karena usia lanjut tadi dengan adanya usia ada degenerasi sendi. Yaitu degenerasi sendi akan menjadi diskusinya itu menjadi lebih kendur sehingga terblesek ya jadi keblesek sehingga tadi sarafnya terjepit. Itu kalau dari usia tua. Yang berikutnya mungkin dia memang melakukan tindakan yang makin rutin. Yang misalnya maaf dia ngangkat junjung kalau cuman usianya 10 tahun 18 tahun baru 2 kali, tapi kalau usianya 80 tahun kan jadi sering. Jadi itu faktor risikonya. Kalau dari faktor trauma. Tapi kalau dari faktor lain, misalnya ada tadi saya bilang penebalan ligamentum, itu walau alam itu genetik dokter Iin. Jadi tiba-tiba ada yang memang ligamentum longitudinal di daerah tulang belakang yang valvum posterior atau itu biasanya ada penebalan. Di situ dikatakan ada beberapa faktor genetik atau faktor trauma juga. Ya, jadi selain orang tua, begitu pula pada wanita yang sudah menopause, karena wanita menopause ini kan juga mudah terjadi osteoporosis dan sebagainya sehingga memudahkan tulang-tulangnya itu menjadi lebih blesek seperti itu. Mungkin itu. Dan orang-orang yang bekerja jarak jauh dokter Iin. Jadi misalnya supir mengendarai kendaraan yang jauh tiap hari puluhan kilo, apalagi jalanannya tidak rata. Itu kan jadi mudah tulang belakangnya mudah terjadi trauma. Overuse seperti itu juga. Mungkin itu dokter Iin. Iya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Mudah-mudahan menjawab ya ini Mbak Sasa Puspita ya. Jadi memang beresiko pada orang tua dan juga obesitas tadi ya Dokter Cempaka. Pasien-pasien yang mengalami trauma repetitif, bahkan tadi orang melakukan perjalanan jauh, mungkin juga karena banyak duduk ya. Banyak duduk bisa menjadi faktor resiko untuk kejadian saraf kejepit ini juga mungkin ya Dokter Cempaka ya. Orang tidak banyak bergerak, duduk terus, supir puluhan kilo tiap hari. Jadi Sobat Raisa sekalian kalau sudah duduk jangan lupa berdiri untuk sesekali exercise. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin pekerjaannya banyak di depan komputer seperti itu ya, sehingga harus diwaspadai untuk resiko kejadian saraf kejepit. Ya, jadi mungkin kalau kerjanya duduk di masa, tapi kan sudah ada di YouTube tinggal dibuka. Pada waktu posisi duduk dia gerakannya bisa dilakukan. Ada exercise-nya untuk menghindari saraf kejepit. Iya, mungkin gerakan-gerakan tubuh yang sering dilakukan tapi tidak ergonomis ya Dokter Cempaka ya. Kita harus memperhatikan ergonomis kayak gini, Pak Galuh mungkin duduknya ini sambil menjadi ini ya, menjadi radio ini, terus tapi duduknya seenaknya gitu, terus melengkung, jadi sehingga anatomi tubuhnya tidak baik. Itu memang beresiko untuk kejadian saraf terjepit juga. Biasanya nonton TV sambil leyeh-leyeh kalau sudah nyaman kemudian leyeh-leyeh. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita break sebentar. Ada dari Mbak Dea Septia Cahya. Saya ingin bertanya dok, biasanya saraf terjepit ini terjadi di mana ya dok? Dan saraf terjepit ini bisa terjadi di mana saja ya dok, pertanyaan sama. Mungkin terkait lokasi Dokter Cempaka bisa diulangi kembali karena tadi kita sebenarnya sudah menyampaikan juga. Silakan Dokter Cempaka.
Baik, jadi terima kasih Dokter Dia. Jadi memang betul kita harus tadi saya katakan kalau bicaranya tadi dari Mbak Galuh disampaikan saraf terjepit terlalu luas Mbak Galuh karena semua bisa terjepit dimanapun ya mulai dari saraf kranial. Jadi kita tahu ada saraf wajah di wajah kita ini ada 12 wajah di sana, ada 12 saraf di sana mulai dari yang buka mata, tutup mata, mata melirik kiri kanan, senyum kita senyum bicara ini semua pendengaran ini semua bisa terjepit karena itu memang lokasinya bisa ditekan, artinya terjepit ditekan oleh suatu benda, entah benda tumor, entah ada pembuluh darah yang menekan ke situ, itu juga bisa terjepit. Jadi bisa di daerah saraf kranial 1 sampai 12. Atau dari ini mulai saraf spinal yang mulai dari servikal ini C1 sampai C1 sampai C7, terus torakal 1 sampai torakal 12, lumbal 1 sampai lumbal 5, dari sakrum juga itu bisa terjepit. Terus nanti nevus ischiadicus dengan piriformis ya, sindrom piriformis bisa terjepit, di lengan, pergelangan tangan ini bisa terjepit, di siku juga bisa terjepit, dilipat siku dilipat kaki, di pergelangan kaki. Jadi intinya di mana saja tempat bisa terjepit sepanjang perjalanan dari medula spinal keluarnya dari medula spinalis dari saraf spinal itu sepanjang keluarnya sampai ke ujungnya. Jadi contohnya kalau yang servikal, leher, ini kan keluarnya dari leher. Kalau C5 nih, C5, cervical 5 itu keluarnya sampai ke jempol. Jadi sepanjang itu dia bisa terjepit. Mau terjepit di mana? Mau mulai dari cervical atau dari pergelangan siku atau mau dari pergelangan tangannya atau di jarinya. Jadi semua bisa terjepit. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Dea ya mengenai tempat kejadian saraf terjepit. Jadi di mana ada saraf atau perjalanan saraf karena kan panjang ya Dokter Cempaka, saraf itu seperti ibaratnya kabel-kabel listrik yang mungkin ditanam di tubuh manusia, jadi panjang seperti itu dimanapun bisa punya potensi untuk kejadian saraf kejepit. Cuman yang paling sering tadi di awal kita menyebutkan di punggung bawah ya Dokter Cempaka dan juga pergelangan tangan. Ya, untuk kali ini kita fokus yang untuk punggung bawah. Mungkin suatu saat kita bisa juga membawakan yang untuk saraf kejepit di pergelangan tangan ya Dokter Cempaka. Ya, bisa lagi Mbak Galuh nanti di jadwal ulang saraf terjepit tapi spesifik di pergelangan tangan atau di leher. Ya. Ya, baik Dokter Cempaka. Ini sepertinya masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi karena kita sepertinya harus break dulu ya. Akan mendengarkan satu lagu, silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Iin, Dokter Cempaka. Kita mohon izin untuk jeda dulu sejenak. Sobat Sehat, ternyata saraf terjepit ini bisa terjadi di mana saja, tapi pada kesempatan hari ini kita fokus ke punggung bawah. Nah, untuk Sobat Sehat juga nih, tadi Dokter Cempaka sudah menyampaikan di Sobat Sehat bahwasannya faktor risikonya salah satunya adalah bagi orang yang terlalu banyak duduk. Nah, Sobat Sehat nih yang merasa aktivitasnya banyak duduk gitu, itu perlu kita waspadai juga dan Anda bisa mengakses channel YouTube dari Departemen Neurologi. Keywordnya tadi adalah senam punggung Dokter Cempaka. Nah, itu sudah ada tutorialnya bagaimana kita bisa mempraktekkan senam-senam punggung yang bisa kita lakukan pada saat aktivitas duduk itu. Nah, kita masih akan kembali setelah satu lagu ini Sobat Sehat dari Malik and the Essential. Hadir untuk menemani kita di sore hari ini dengan memori tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Ku tuliskan dan hapus lagi rangkaian rayuan menusuk hati untuknya yang telah ku temukan teman untuk disayang. Jangan dibilang sebatas saraf, jangan menghilang di telan waktu, tetap berada dalam radarku. Mulai hari ini, janji-janji bertebaran menari. Yang terjadi saja, karena cerita hari ini kemarin dan esok takkan terganti. Yang terjadi saja menjadi memori. Akan ku lakukan berulang, terus ku taburi pujian.
anak yang tersayang. Jangan dibilang sobat pesara, jangan menghilang di tangan waktu. Tetap berada dalam hayatku. Mulai hari ini, janji-janji berterbang dan menari. Yang terjadi saja. Karena cerita hari ini, kemarin dan esok takkan terganti. Yang terjadi saja, menjadi memori. Bila hari ini terjadi, semoga esok kita menari. Bila hari ini terjadi, sampai nanti terus menari. Mulai hari ini, janji-janji berterbang dan menari. Yang terjadi saja. Karena cerita hari ini, kemarin dan esok takkan terganti. Yang terjadi saja, menjadi memori. Janji-janji berterbang dan menari. Terjadi saja, terjadi hari ini, kemarin dan esok takkan terganti. Terjadi saja, menjadi memori. Bila hari ini terjadi, semoga esok kita menari. Terjadi, menjadi memori. Bila hari ini terjadi, semoga esok kita menari. Terjadi, menjadi memori. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio.
Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Sobat Sehat, pernahkah Sobat Sehat mendengar rindu? Tenang, Sobat Sehat tidak salah dengar kok. Rindu merupakan kependekan dari Rumah Inovasi Daur Ulang. Rindu didirikan sejak tahun 2011 dan memiliki konsep pengolahan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle. Rindu akan mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah plastik menjadi bahan bakar cair yang setara dengan bensin dan solar, Sobat Sehat. Dengan sistem rotary composter, Rindu dapat mengolah sampah organik menjadi kompos dalam waktu cepat, yaitu 2 minggu saja, Sobat Sehat, dan dapat meminimalkan bau. Selain itu, Rindu juga dapat mengolah limbah bulu ayam menjadi pakan ternak melalui proses penepungan. Limbah dari peternakan lainnya seperti darah dan urin diolah menjadi biogas. Sobat Sehat, Rindu ini dapat menghasilkan 8 ton sampah setiap bulannya dan telah mengelola setidaknya lebih dari 5.000 ton sampah. Wah, banyak sekali ya Sobat Sehat. Selain mengolah sampah, Rindu juga melakukan berbagai edukasi kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah dan tempat untuk melakukan penelitian terkait sampah. Gimana Sobat Sehat? Sudah tahu kan tentang Rindu? Ayo Sobat Sehat, buanglah sampah pada tempatnya dan olah sampah dengan baik dan benar untuk bumi kita bersama. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat Health Lifestyle Radio. Selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru aja bergabung, baru aja stay tune di Raisa Radio dimanapun Anda berada. Selamat sore semuanya. Untuk Sobat Sehat di Zoom, di radio maupun di website kami di radioindonesiasehat.com, dan selamat bergabung berada di Bincang Sehat. Di tema kita yang menarik mengenai saraf terjepit, bagaimana bisa? Masih bersama dengan Dr. Cempaka dan juga Dr. Iin, Sobat Sehat. Dan pertanyaan masih kita buka sampai dengan jam 4 nanti di 081232397300, atau Sobat Sehat bisa langsung dituliskan di kolom chat atau silakan resend saja. Baik Sobat Sehat, waktu saya berikan kembali kepada Dr. Iin. Monggo Dok. Ya baik, terima kasih Mbak Galuh. Ya, Sobat Raisa, masih dengan kami berdua, saya Dr. Indra Sari atau Dr. Iin dan Dr. Cempaka, yang masih akan membahas mengenai saraf kejepit. Baik, saya akan melanjutkan nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Oki Rahman ya. Selamat sore Dok, senang dengan penjelasan Dr. Cempaka dan Dr. Iin. Terima kasih atas ilmunya Dok ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Perkenalkan Dok, saya Oki Rahman, Simkes 2021. Ya, salam kenal juga Mas Oki. Dok, apakah mungkin saraf kejepit ini karena kurang gerak? Karena mahasiswa sekarang banyak yang kurang aktivitas Dok. Hehehe. Nah, ini bagaimana Dokter Cempaka terkait dengan masalah hubungan kurang gerak dengan saraf kejepit, dan mahasiswa ternyata sekarang banyak yang kurang aktivitas ya, atau kurang gerak, mungkin mager ya Dokter Cempaka, atau apa malas gerak ya kalau nggak salah. Yuk silakan Dokter Cempaka. Jadi begini tadi ya. Jadi maka tadi dikatakan saraf kejepit tadi tergantung daerahnya. Jadi seberapa mau di mana. Kalau memang dia malas bergerak, dia tidak bergerak. Apa maksudnya ini mungkin diboyok begitu ya Dokter Iin ya, di punggung tulang belakang begitu ya maksudnya. Kalau dia tidak bergerak, dia diam terus, mungkin duduk. Kalau duduk itu ada di situ otot namanya musculus piriformis. Tadi kamu mungkin kalau buka lagi anatominya ya, di situ ada musculus piriformis, dan di bawahnya itu ada nervus ischiadicus, nervus yang paling panjang dari mulai keluar dari lumbal ya, dari lumbal itu sampai ke kaki. Nah, itu bisa tertekan kalau terlalu duduk banyak lama, banyak duduk, itu memang mengakibatkan terjepit pada musculus piriformis di situ. Jadi menekan dari nervus ischiadicus, itu saraf terjepit di ischiadicus. Kalau dia tadi mungkin diam, mager, tapi posisi lehernya misalnya nekuk gitu Dokter Iin, nekuk gitu ya kan, atau ini anak sekarang kan
banyak nunduk bukannya tafakur ya, nunduknya karena banyak melihat HP. Bukan Tafakur ya, tafakur. ya bukan tafakur, tapi Bukan malah tafakur. mungkin jajet ya dokter Cempaka Iya, ya. jadi kan banyak tafakur. Tadi dia posisi lehernya mungkin melengkung, karena melengkung itu jadi juga menekan daripada saraf yang ada di tulang leher, ya. Atau dia generasi sekarang juga ini kan generasi jempol juga ya. Banyak menggunakan jempol saja, hanya jempolnya 2 jempol gitu. Ini juga mengakibatkan daerah-daerah di daerah pergelangan tangan ini mungkin bukan terjepit tapi sendi-sendinya itu juga menjadi overuse. Jadi bukan generasi jempol yang bagaimana, jempol yang hanya 2 jempol ini mengakibatkan juga sendi-sendi di daerah daerah pergelangan kedua tangannya itu terganggu. Jadi banyak hal yang hanya tidak bergerak itu juga bukan semuanya harus terjepit. Jadi daerah-daerah tertentu bisa begitu ya. Jadi memang tidak ada baiknya juga kan tidur doang, itu kan tidak sehat, ya badan tidak bergerak, otot-ototnya tidak digunakan, itu nanti terjadi juga jaringan ikat yang terganggu juga. Jadi banyak hal yang terganggu kalau orang tidak bergerak. Jadi memang harus bergerak, harus ketemu matahari, dia harus beraktivitas ya. Kalau cuma diam saja tidak akan ada perbaikan dari sana. Bahkan orang yang sakit saraf terjepit pun ya Dokter Iin, kita tidak menyarankan orang untuk istirahat saja. Biasanya hanya boleh istirahat 3 hari karena saat itu kesakitannya. Setelah sakit yang level sakitnya sudah menurun, dia biasanya kita akan anjurkan untuk melakukan exercise, fisioterapi, bergerak, berjalan dan sebagainya. Begitu Dokter Iin. Ya, mudah-mudahan menjawab ini ya pertanyaan dari Mas Oki Rahman. Jadi ada hubungannya ya dok antara saraf terjepit dengan kurang gerak dan diharapkan ya mudah-mudahan kita semua bisa lebih aktif ya, bergerak, beraktivitas seperti itu tadi mendapatkan sinar matahari sehingga menghindarkan resiko untuk kejadian saraf terjepit. Berikutnya Dokter Cempaka ada pertanyaan lagi dari Muhammad Yolia. Maaf, tadi channel YouTube-nya apa ya? Oh, menanyakan masalah channel YouTube ini yang baik. Kalau saya itu memang biasanya membuat ya, yang mengupload tuh biasanya residen ini. Jadi residen saraf mungkin menggunakan neurologi kalau nggak salah ya, channel YouTube-nya ya. Kalau mau gampangnya saya sih cuma kalau ke pasien-pasien sebut nama saya, bukan sebut maksudnya ketik nama saya Cempaka, senam punggung. Nanti kalau lehernya terjepit ya senam leher. Kalau tangan pergelangan tangan senam pergelangan tangan seperti itu. Jadi kalau ini fokus kita di boyok tadi ya senam punggung. Jadi begitu. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah dicatat ya, Mas Ilya. Jadi bisa dibuka dan dipraktekkan. Jadi dicatat saja buat sobat Raisa yang lain yang juga mengalami keluhan yang mengarah ke saraf terjepit ya, jadi bisa melakukan senam-senam ini dulu sebagai salah satu tindakan untuk membantu mengurangi nyeri pada bagian bawah ya. Jadi tidak harus sampai ke arah pengobatan penyuntikan atau apakah di sini ini ya lihat channel atau apa ya, saya nggak tahu. Ini kalau misalnya kayak di YouTube ini nanti bisa buka ini ya, jadi ketik aja Cempaka senam LBP atau senam punggung itu nanti akan muncul. Kalau ini pakai Zoom mungkin bisa dilihat ya, jadi bisa dibuka. Di situ nanti ada beberapa gerakan dan saya mengambil yang tidak sulit, jadi bisa dikerjakan oleh siapapun, apalagi anak muda ya. Kalau orang tua pasien saya yang usia 70-80 tahun aja kadang-kadang beberapa pasien bahkan dia belum ke saya udah bilang, dokter saya ada nyeri boyok, saya sudah memperagakan senam dokter udah berkurang sakitnya. Oh, alhamdulillah. Jadi ini bisa dibuka ya di Zoom di YouTube-nya. Begitu Dokter Iin. Ya, baik. Terima kasih bisa dicatat ya. Kalau channelnya ini sepertinya neurologi 07 berapa ini? Neurologi 0717. Kalau neurologi 0717 nggak tahu itu mungkin bulan 7 tanggal 17/7 kali ya. Nah, itu ada beberapa video saya di sana. Mungkin bisa dibuka. Ya, mungkin itu Dokter Iin. Ya. Informasinya nanti bisa dipraktekkan buat sobat Raisa sekalian yang mengalami keluhan ringan untuk gejala dari punggung bawah mengarah ke saraf terjepit. Baik, pertanyaan berikutnya Dokter Cempaka dari Peradaya Lingkungan di Jogja. Dok, apakah ada aktivitas yang sepertinya sederhana, tapi ternyata berdampak pada saraf terjepit? Ya. Oh, maksudnya tadi ya, maksudnya sederhana tadi terus. Ya, betul, nggak apa-apa diulangin lagi ya Dokter Iin. Jadi kalau misalnya melakukan gerakan tapi berulang-ulang, tadi duduk lama akan mengakibatkan saraf ischiadicus, saraf yang di pantat itu ya,
itu terjepit. Kalau kita melakukan gerakan repetitif ini tangan tadi, misalnya apa tadi terlalu main HP, apa kan tangan jari-jarinya ini pergelangan tangannya atau pakai laptop mouse-nya tertekan di tangan ini juga bisa mengakibatkan saraf terjepit di pergelangan tangan. Atau gerakan misalnya main tenis ya itu juga bisa mengakibatkan ada terjepit juga saraf di daerah siku. Jadi banyak sekali kalau gerakannya repetitif dan tidak apalagi tidak ada exercise sebelumnya. Jadi tidak olahraga dulu sebelumnya. Jadi bukan berarti oh kalau pemain golf, pemain tenis ini akan terjepit, tidak. Kalau dia melakukan apa namanya itu pemanasan itu insya Allah tidak masalah. Dia akan lebih apa ya organ-organnya itu lebih luas bergeraknya. Itu tidak mudah terjepit. Jadi yang intinya memang kalau melakukan olahraga itu harus ada pemanasannya. Tidak mengakibatkan saraf terjepit. Kalau gerakan-gerakan tadi angkat junjung ya, angkat junjung, misalnya menyunggi, mengangkat berapa kilo tapi tiap hari, memakai backpack tapi terlalu berat bebannya sehingga tulang punggungnya melengkung dan sebagainya itu juga mengakibatkan saraf terjepit. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Jadi ada ya Ya ada. lain juga bisa menyebabkan kejadian saraf terjepit. Ada. Karena mungkin yang dilakukan tidak ergonomis. Ya, tidak ergonomis, betul. Juga mungkin kalau kita mengambil barang. Ya, betul. Pembungkuk seperti itu. Ya, ya. 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 Jongkok dulu. Ya, betul. Ya. Gerakan-gerakan yang repetitif berulang pada daerah itu memang akan mengakibatkan keluhan saraf terjepit. Gitu, Dokter. Perlu diperhatikan Ya. ergonomikan Betul. dalam melakukan Betul. gerakan duduk, berdiri, mengangkat Ya. barang itu. Ya. Ergonomi tubuh perlu diperhatikan. Baik. Baik, terima kasih Dokter Cempaka. Berikutnya ada pertanyaan dari Mardiani Rizky. Selamat sore Dok. Selamat sore juga. Konon katanya berenang bisa menyembuhkan saraf terjepit. Apakah itu benar atau hoax ya Dok? Terima kasih. Baik. Terkait dengan berenang. Dokter Baik. Cempaka. Ya, berenang exercise yang baik yang biasanya kita anjurkan kepada beberapa pasien, tapi tidak semua gerakan renang bisa ini ya. Jadi mungkin gerakan yang misalnya seperti apa tuh bebas, punggung atau katak itu, tapi tidak juga berjam-jam. Bahkan kalau berjam-jam tidak baik lagi. Jadi hanya exercise itu beberapa rutin. Yang namanya exercise itu rutin. Jadi tidak lama. Bukan olimpiade. Saya kadang-kadang pasien ada yang kayak emosi jiwa begitu ya. Dia berenang tapi berjam-jam. Itu namanya emosi jiwa. Tidak menyembuhkan. Tapi hanya sekali dalam setahun tidak menyembuhkan. Jadi yang namanya untuk terapi itu tidak ada yang dosisnya itu berlebihan. Pasti ringan-ringan. Mungkin 15 sampai 30 menit maksimal. Tapi seminggu 2 kali. Itu baik. Tapi dia tiap hari 3 jam itu olimpiade namanya. Tidak jadi ke arah perbaikan. Jadi kalau memang dia berenang dengan posisi yang baik. Sekarang alhamdulillah orang tua pasien-pasien saya itu walaupun tua-tua sudah ke kolam renang, dia tidak malu lagi dengan alasan pertamanya mungkin ngantar cucu, lama-lama dia memang di kolam renang. Bahkan dikatakan di kolam renang dia tidak bisa berenang pun, saya tetap menganjurkan, tapi dia dengan jalan, seperti jalan yang agak cepat begitu sehingga tulang-tulangnya itu bergerak lebih ringan di kolam di air seperti itu. Itu juga memang bisa membantu penyembuhan. Tapi bukan satu-satunya cara, ingat ya. Taunya grade apa ya? Grade itu tingkatan. Nah, tingkatannya ini kan saraf terjepit dari ringan, sedang, berat, sangat berat. Di mana tingkatannya? Kalau ringan, ini malah mungkin hanya baru nyeri saja dokter ini. Jadi kalau tingkatan ringan itu baru nyeri saja. Tidak ada keluhan lainnya. Nyeri yang kayak orang, aduh, pokoknya yang kesetrum, kok apa, pokoknya nggak enak buat apa, itu baru nyeri. Itu namanya masih ringan. Tapi kalau sudah mulai ada tanda kesemutan, geringgingan, tebel-tebel, itu bukan ringan lagi. Mungkin sudah sedang. Tapi kalau sudah mulai ada kelemahan, ini sudah berat. Dia sudah kelemahan, dia berenang, kan memperberat juga. Ya, jadi tahapan mana yang bisa membaik dengan berenang, mungkin yang masih tahapan ringan sampai sedang ringan. Tapi kalau sudah mulai berat, tidak membantu sekali berenang itu. Jadi memang itu mungkin sudah harus tindakan terapi, operasi atau sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Jadi memang harus diperhatikan ya sampai di tahap mana ke derajat parah atau tidaknya nyeri punggung bawah atau saraf kejepit tadi ya Dokter Cempaka. Mungkin selain berenang Dokter Cempaka, apakah ada olahraga lain yang bisa membantu untuk mengurangi keparahan atau mengurangi keluhan dari nyeri pada saraf kejepit ini Dokter Cempaka selain berenang?
Bersepeda seperti itu Ya, apa? boleh bersepeda. Ya, statis boleh bersepeda, tapi juga tidak lama-lama. Kalau namanya untuk olahraga ini kan tidak berlebihan. Jadi kalau jangan lebih dari sampai 1 jam, mungkin 10-15 menit, 30 menit, tapi rutin ya seminggu 3 kali itu bisa membantu dokter Iin. Dan yang paling utama turunkan berat badan, exercise ya. Jadi peregangan otot itu yang sudah saya buat di YouTube, insya Allah itu adalah exercise peregangan otot supaya dia terbuka. Karena kalau orang terjepit itu kan apa ya merekat gitu ya, melesek gitu. Jadi itu dengan senam itu jadi dia agak terbuka pas sendi-sendinya gitu dokter Iin. Berenang dan senam ya, senam yang sudah kita Senam, upload videonya, ya, jadi bisa dibuka di bersepeda. sana. Bersepeda juga ya Dokter Cempaka. Baik Dokter Cempaka, pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Dewi Catur. Selamat sore dokter, izin bertanya dokter, saya dulu pernah salah posisi ketika turun dari motor dan sakit sekali. Apakah itu saraf kejepit? Nggih. Dok, alhamdulillah sembuh, tapi kok seminggu ini sakit lagi. Mohon sarannya dokter. Silakan dokter Cempaka. Jadi salah posisi ketika Ya. turun dari motor. Baik. Baik, tadi jadi gini salah posisi. Tadi saya awal sudah mengatakan, jadi nyeri boyok, nyeri punggung belakang itu banyak penyebabnya. Tidak melulu, tidak hanya satu-satunya penyakit adalah saraf terjepit. Perhatikan, yang membuat nyeri pada daerah punggung bawah itu banyak, mulai dari otot, dari sendi, dari tulang, ya pembuluh darah, ada apa jaringan-jaringan ikat di sana, bisa juga diakibatkan dari penjalaran dari organ dalam, jadi misalnya usus, kalau perempuan pada saluran kandungan atau saluran kemih, usus buntu atau emah dan semuanya itu bisa menjalar juga ke tulang belakang. Kanker, tumor itu juga menekan di tulang belakang. Jadi kalau ini tadi ceritanya hanya pada saat salah posisi, berarti kemungkinan itu yang terlibat di situ adalah sendi, ya sendi, ligamen, jaringan ikat atau otot. Nah, kalau dia bisa sembuh kembali, mungkin karena dia dikembalikan posisinya. Nah, itu dengan exercise insya Allah sudah membaik, ya. Tapi kalau kumat lagi, coba diperhatikan dulu. Coba tolong Mas Catur ini olahraga dulu, exercise dulu. Yang sudah saya buat di YouTube. Kalau itu membaik sudah alhamdulillah, mungkin hanya sekitar otot karena ini masih muda ya. Jadi mungkin otot, sendi, jaringan ikat seperti itu biasanya bisa membaik dengan exercise. Bahkan dengan obat-obatan topikal dokter Iin bisa ya. Jadi kayak salep. Kalau orang Jawa itu suka pasang koyo, nggak apa-apa. Dulu sekali saya waktu zaman jadi pertama kali jadi dokter agak lucu dan tanda kutip ya. Ngeliat orang pakai koyo kok kenapa? Karena belum tahu. Ternyata alhamdulillah sekarang ilmu kita juga berkembang dokter Iin. Seperti kita di neurologi ini kan ya dokter Iin, kita sudah mulai mengembangkan herbal ya. Jadi ada herbal juga dokter Iin yang bisa mengurangi nyeri. Ya, ini adalah apa ya? Jahe semacam itu bisa membantu pengurangi nyeri. Sudah ada penelitian ya jahe itu bisa membantu mengurangi nyeri. Jadi itu dokter Iin. Iya, baik. Terima kasih Dokter Cempaka. Jadi dengan ya di UGM ya obat-obatan herbal Ya. itu ternyata bisa membantu juga mengurangi nyeri. Jadi sebagai pendamping mungkin ya terapi adjuvan ya Ya, Dokter Cempaka betul. dengan Ya, terapi betul. dari dokter juga, tapi ada terapi tambahan yang dari herbal yang mungkin lebih aman ya ke tubuh. Ya. Berarti ini kalau dalam seminggu ini sakitnya kambuh kembali, mungkin sebaiknya diperiksakan ya Dokter Cempaka karena tadi yang Mbak Enggak dulu. Kalau saya tidak terlalu harus. Mbak Dewi Coba Catur. coba exercise. Tadi yang panas senam-senam dulu ya, senam dulu. senam yang tadi sudah kita Dipakaikan sampaikan. oles-oles ya. Terus mungkin pasang tadi apa koyo bahasa orang awamnya koyo ya boleh silakan. Terus minum aja obat pengurang nyeri yang bisa beli di warung. Apa? Paracetamol forte. Jadi dosisnya harus dosis tinggi. Paracetamol forte atau jadi dosisnya 650. Coba diminum itu sehari 2 kali. Mudah-mudahan ya dengan exercise, dipanas-panasi badannya, terus minum obat pengurang nyeri 3 hari membaik, berarti insya Allah tidak terlalu serius. Tapi kalau tidak membaik ya monggo silahkan pergi ke dokter. Ya, dan bisa mungkin ke dokter saraf ya Dokter Cempaka ya. Betul. Baik, satu hal mungkin Dokter Cempaka terkait dengan penegakan diagnosis Dokter Cempaka karena tadi kita sudah berbicara banyak mengenai gejala awal yang tadi mungkin
kalau diperhatikan bisa mengarah ke saraf kejepit, ya, nyeri seperti kesetrum, tebal-tebal, kesemutan pada area kaki. Nah, untuk penegakan diagnosisnya bagaimana? Pasien itu akan sebaiknya berobat ke dokter siapa dan apa yang akan kita lakukan? Apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh dokter? Lalu penegakan diagnosis untuk saraf kejepit. Baik, pertama, pasti dokter akan tanya cerita dengan jelas. Tolong pasien itu harus bercerita dengan jelas, lengkap, jangan di apa ya. Kadang kalau pasien suka cerita sedikit-sedikit kayak dikredit gitu. Nanti ternyata baru oh banyak ceritanya. Jadi harus cerita dengan jelas, lengkap dan komplit begitu. Yang kedua, dokter harus juga memeriksa dengan detail si dokter ini. Sehingga dokter harus mulai memeriksa memang holistik ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari kekuatan, refleks, ya, fisiologis, patologis, lasek, semuanya tadi saya katakan lasek, patrik, kontrapetik, mungkin sign-sign yang lainnya, nyeri tekan, tulang belakangnya juga kita perhatikan, itu harus detail. Setelah itu apa pemeriksaan penunjang yang bisa dibantu? Pertama X-ray. Tapi kalau untuk X-ray itu dokter Iin ya artinya cuma ronsen tulang punggung, tidak bisa melihat saraf kejepit dokter Iin. Karena X-ray ini hanya bisa melihat susunan tulang saja. Dia tidak bisa melihat otot atau ada ligamen, tidak bisa melihat juga medula spinalis dan sarafnya. Sehingga kita biasanya menganjurkan untuk MRI. Ya, MRI di lumbal. Kita akan bisa melihat di situ bagaimana diskusnya, bagaimana anulusnya, apakah ada yang robek atau ada yang terdorong atau ada tertekan dan sebagainya. Itu memang gold standarnya adalah MRI tulang belakang. Dan berikutnya bisa juga kalau MRI belum ada, karena kadang ada MRI yang terlalu mahal atau alatnya rusak, kita bisa dokter Iin memberikan pemeriksaan dengan di bagian saraf. Ini ada namanya neurofisiologi. Dokter Iin di sini malah ahlinya yaitu pemeriksaan serabut saraf, elektroneuromiografi. Ya, dokter Iin mungkin bisa tambah memberikan penjelasan untuk ini karena di sini dokter Iin ahlinya untuk ENM. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Dokter Cempaka, Sobat Raisa sekalian, kalau untuk menegakkan diagnosis, karena bagaimanapun adanya gejala itu kita sebagai dokter harus tahu dulu nih ya diagnosisnya apa sebelum ke tata laksana dan terapi ya Dokter Cempaka. Jadi kita tegakkan diagnosisnya dulu dan kemudian pasien juga harus tahu diagnosis pasien itu apa. Penegakan diagnosis, tadi Dokter Cempaka sudah menyampaikan anamnesis, tanya jawab, wawancara, dan diharapkan pasien itu menceritakan dengan jujur seperti itu, karena kadang ada yang disembunyikan, tapi ya karena kita kan berusaha mengobati seperti itu. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, MRI, untuk menilai secara struktur apakah ada abnormalitas atau gangguan, ada kompresi atau penekanan yang menyebabkan saraf kejepit, dan juga pemeriksaan secara fungsi dari saraf tepinya itu. Jadi aktivitas kelistrikannya bisa diperiksa dengan menggunakan pemeriksaan elektrodiagnostik. Nah, mungkin di rumah sakit kita ya Dokter Cempaka sudah ada keduanya ya, pemeriksaan MRI dan pemeriksaan elektrodiagnosis. Sehingga kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian memiliki keluhan saraf kejepit atau mungkin sudah lama dan tidak ketemu diagnosisnya apa, mungkin bisa memeriksakan ke Rumah Sakit Sarjito ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Betul, ke Rumah Sakit Sarjito itu di bagian elektromedik. Itu ada dokter Iin, konsultan di pemeriksaan neurofisiologi. Nanti kita bisa melihat sejauh mana terjepitnya ringan, sedang atau berat. Itu sangat mempengaruhi nanti prognosisnya ya dokter Iin ya. Kalau masih ringan, insya Allah mungkin masih bisa kita kalau Jawanya bisa bisa di upgrade supaya bisa jadi sembuh. Tapi kalau sudah berat, astagfirullahaladzim, memang itu sudah sulit. Jadi kita tidak boleh memberikan harapan palsu kepada pasien. Iya, pemeriksaan tadi itu juga bisa membantu kita menentukan derajatnya ya, Dokter Cempaka, derajat ringan, sedang, atau berat. Nanti terkait dengan tata laksana akan berbeda, apakah hanya obat-obatan, fisioterapi, atau juga pen intervensi. Dokter Cempaka nih ahlinya untuk pen intervensi pada pasien-pasien dengan kasus saraf kejepit, atau malah kalau berat sekali bisa dengan tindakan operatif. Jadi penegakan diagnosis itu penting sekali untuk menentukan derajat severitas atau keparahan dari penyakit saraf kejepit. Iya betul dokter Iin. Tadi dokter Iin sudah menyinggung ada tindakan pain intervensi atau manajemen tindakan intervensi untuk nyeri. Di sini tidak harus selalu harus dioperasi. Kalau dulu kan orang mendengar saraf terjepit dioperasi, mungkin begitu ya. Jadi sini kita akan grading dulu. Grade-nya berapa? Ringan, sedang, atau berat. Kalau masih ringan,
atau sedang dan tidak ada kelumpuhan, kelemahan, kita bisa melakukan tindakan sebelum dilakukan operasi. Jadi setelah dengan tadi ya, sudah dengan obat-obatan, exercise, fisioterapi, rehabilitasi semuanya tidak membaik, ya sudah dengan dosis tinggi tidak membaik, kita akan melakukan intervensi yaitu dengan tindakan injeksi. Di Sarjito sudah bisa Dokter Iin, bahkan dengan BPJS juga sudah bisa. Saya sudah melakukan dengan alat, bantuan alat, di sini ada 2 alat, bisa dengan USG guidance, jadi dengan ultrasound guidance kita bisa menyuntik kayak tadi saya cerita ada piriformis syndrome. Jadi kita bisa melakukan dengan USG guidance itu, kita dengan USG kita bisa melihat jarum kita masuk sampai ke otot piriformis yang memang itu dalam. Atau kita juga bisa menggunakan dengan C-arm guidance. Jadi fluoroskopi mungkin begitu ya. C-arm ini dilakukannya di kamar operasi Dokter Iin dan itu juga bisa masuk BPJS. Jadi kita bisa melakukan tindakan intervensi di mana daerah yang terjepitnya, misalnya lumbal 45, lumbal 34, ya kita langsung kepada posisi terjepitnya, bukan ke seperti Indonesia Raya di mana-mana. Begitu sudah bisa dilakukan insya Allah di Sarjito. Mungkin itu Dokter Iin. Ya, dengan adanya C-arm guidance atau USG guidance itu tentunya lokasi penyuntikan bisa lebih tepat, lebih presisi. Betul, ya Dokter insya Cempaka, Allah menghindari bias atau menghindari Betul. lokasi-lokasi yang mungkin tidak tepat. Betul, menghindari lokasi yang tidak tepat, juga efek samping komplikasi ya, misalnya menyuntik pada pembuluh darah atau menyuntik masuknya ke pembuluh darah itu kan lebih berbahaya obatnya, begitu Dokter Iin. Ya, jadi di sini kita sudah bisa untuk pelayanan penegakan diagnosis, menentukan tingkat keparahan dan juga tata laksananya tergantung dari tingkat keparahan dari penyakit saraf kejepit tadi. Baik, Dokter Cempaka, sepertinya asik sekali perbincangan kita mengenai saraf kejepit ini ya. Iya, ini Tapi sudah lewat waktu. dari tadi. Baik, terima kasih sekali Dokter Cempaka yang mudah-mudahan memberikan manfaat nih ya bagi Sobat Raisa sekalian. Ya. Nah, saya kembalikan ke Mbak Galuh, silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Iin dan juga Dokter Cempaka sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dok, ini banyak yang bergabung di radio ini, Dokter Cempaka dan Dokter Iin. Dapat salam dari para sobat sehat ini. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin dokter berkenan ingin foto bersama kita semua. Oh, boleh, senang sekali. Boleh, silakan Mbak Galuh. Baik, ini akan dibantu oleh teman rekan-rekan dari Raisa Radio, mohon dibantu. Nah, Sobat Sehat silakan yang bergabung boleh open cam sebentar, ini kita foto bersama untuk edisi sore hari ini. Nah, Sobat Sehat yang berada di radio ini mohon maaf belum bisa foto bareng ya, ini mungkin di lain waktu. Yang di Zoom silakan open cam dan saya akan menghitungnya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami haturkan kepada Dokter Cempaka, Dokter Iin. Nah, Sobat Sehat tadi sudah disebutkan gejala-gejalanya seperti apa, tingkat keparahannya seperti apa. Jadi kita harus aware. Dan tadi juga yang menarik adalah Dokter Cempaka dan Dokter Iin menekankan nih kepada kita Sobat Sehat bahwa exercise tidak hanya untuk menjaga kebugaran, tapi juga untuk penyembuhan juga Sobat Sehat. Jadi silahkan yuk kita atur jadwalnya kapan kita akan bergerak. Dah, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube dari Departemen Neurologi untuk bisa melihat senam-senam yang bisa kita lakukan, mengingat aktivitas kita nih Sobat Sehat, teman-teman mahasiswa juga banyak aktivitasnya, banyak duduknya. Nah, kita juga bisa melakukan itu dan langsung praktek nih nanti setelah ini. Sekali lagi terima kasih banyak Sobat Sehat yang sudah bergabung di radio, di website, dan di Zoom. Semoga edisi sore hari ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab Sobat Sehat, dan Anda tetap bisa menikmati edisi sore hari ini melalui podcast kami di Spotify Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Dokter Cempaka, Dokter Iin. Semoga sama-sama menjadi amal jariah untuk Dokter Cempaka dan Dokter Iin. Salam sehat, Dok. Dan salam Mbak Galuh. Salam sehat untuk Mbak Galuh dan juga semua radio Sobat Sehat. Jangan bosan. Masih banyak yang ingin kami sampaikan. Insya Allah. Iya. Dok, Insya Allah nanti kejepitnya banyak tempat ya Dokter Cempaka yang tadi ya. Jadi Dok, Insya Allah nanti kami akan bantu sampaikan informasi dari dokter kepada teman-teman Sobat Sehat dan juga masyarakat luas. Terima kasih banyak Dok. Kami izin pamit undur diri Dok. Selamat beristirahat dan Sobat Sehat terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Galuh dengan tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.
Magic seperti